Kita kembali lagi di kita bersama dengan Hengki. Hengki Bali atau disebut nama aslinya adalah Hengki Cipta Negara. Jadi bagi teman-teman yang belum mengenal Hengki itu siapa atau pengen tahu dia siapa, tonton terus YouTube saya dari part 1. Mungkin ada part 2 atau part 3. Nah, jadi belilah yang ini. Buku Book of Magic by Deddy Corbuzier dan teman-temannya. Jadi para pesulapnya luar biasa. Oke, kita lihat ya. Kita panggil garap. Oke, kita waiting, kita lihat. Nah, kita kan masih pengen tahu lebih lanjut siapa Bro Hengki itu. Nah, yes, inilah wajah gantengnya yang sudah muncul. Jadi keren banget, tadi aku udah nonton sebagian ya. Percakapan kita luar biasa. Gue seneng banget istilahnya bisa ngobrol sama lu bro, karena ada dari Bali nih, Arif dan Kerdek. Salam bro, apa kabar? Jadi kalau bagi teman-teman yang pengen nanya ke Bro Hengki, silakan catat. Nanti saya akan tanyakan. Nanti Bro Hengki akan jawab. Dapat nilai berapa, ntar kalian sendiri yang nilai. Oke, jadi tadi kita lanjut ya bro. Jadi pertama kata Ya, lu punya niat nih, niat untuk gabung dengan Pentagram, ya kan? mm, mm. Terus akhirnya misalnya kebantulah sama Eric West juga ya, karena Eric West juga kenal sama Om Fergus. Nah, habis itu lu bikin dong sama buku ini ya, berapa lama bro Ya, istilahnya? Atau masih progres kayak gimana atau gimana? Baru tuh lu ditelepon, dikira itu ada yang iseng. iya. Jadi Kenapa lu lucunya gini, pikiran gitu? Oke. soal soalnya waktu itu kan sudah lama ya semenjak kita ke sana, gua Hmm, diinterview oleh Eric West itu kabarnya nggak ada kabar, udah lama banget, hmm, mungkin berbulan-bulan. Jadi gua pikir udah hopeless aja, nggak bakal hmm. diterima. Nah, sampai waktu itu Eric West sih. Jadi kan gua nggak ngeh itu suaranya Eric West. Ini beneran ini dari Pentagram. Ini gua kasih nih si Dedi ngomong. Nah, Hmm, Dedi langsung ngomong ke gua lewat handphone tuh. nah, Ngomong, Heng, ini gua Dedi. Gua masih bercanda nih, yang bener nih, jangan bercandain gua. Terus dia dengan nada polosnya dibilang sama si Erik, sialan gua dibilang bohong ini, padahal dia beneran gua. Terus berulang-ulang gua ngomong gitu, ah bercanda, sampai akhirnya ini beneran nggak? Beneran dia bilang gitu. Oh ya wis, oke. Gua bilang gua masih berminat. Akhirnya ya udah, gua bisa join. Thank you banget dengan apa namanya Dedi dikasih peluangnya ya, kesempatan untuk kesempatan join. Ya, join. itu sih jadi asal Dan mulanya gue join dan Pentagram. habis lu join, apakah langsung bikin buku atau gimana? Atau Wah, ada itu pelajaran atau apa? waktu itu kalau lu ingat Mas, Dedi juga Hmm. bikin restoran Magic Cafe ya, Iya, aku namanya ada. di Eh, SCBD itu. iya, 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 Gue tahu, lupa tahu, tahu. namanya. Uh, uh. Ya, ya, Jadi itu ya, sempet, Midas, Midas, Midas Midas, bukan? ya Ya, Midas, betul Midas betul Cafe. Midas. Oke. Jadi di situ gue membantu mereka untuk perform Hmm. lah tiap seminggu 2-3 kali di situ Hmm. perform. Nah kemudian ternyata selama beberapa lama itu mereka juga sudah ada ide untuk buat buku. Akhirnya Oh, Book of oke. Magic tadi. Nah, Nah, itu gua di offering sama Dedi. Gimana kalau kita apa lu mau join gak? Ya, gue bilang dengan senang hati ya. Gue bilang ya dengan nah. senang hati kalau memang dikasih kesempatan. Akhirnya ya terciptalah buku itu sih. Seperti itu. Oh, mantap, mantap, mantap. Itu berapa lama, bro, bikin buku itu? Dari Kalau pertama dari lu shoot Kalau gua sih foto. jujur nggak terlalu lama ya, karena gua udah masuk udah mungkin 3/4 sudah mau selesai tuh apa Hmm. namanya project itu ya. Tapi yang setahu gua project itu udah lama banget dibuat bahkan sebelum apa Midas Cafe itu berdiri. Jadi memang sudah ada Hmm. planning buat buat buku itu oleh dari dedinya. Oh, Cuma oke. entah kenapa terkendala dan gua masuk udah di seperempat terakhir. Jadi makanya kalau dilihat Hmm. memang foto gua sayangnya nggak muncul di depan. Di belakang, sorry, di belakang itu kan mereka Di ada barang-barang pentagram ya. itu. Ya, 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 Jadi ya. nama gua hanya hanya muncul nama gua aja. Jadi but Hmm. that's okay lah. Gua juga seneng banget Nah, udah dikasih kesempatan masuk di buku itu sih. Jadi iya ceritanya buku seperti itu itu sih. luar biasa. Nah, habis itu berapa lama lu udah nggak join lagi atau gimana sih? Istilahnya berbubar atau gimana sih? Sebenarnya memang sayangnya itu dengan berjalannya waktu Midas Cafe kan Hmm.
tidak memenuhi ekspektasi, akhirnya juga Ah, bubar. Kemudian dia dengan akhirnya masing-masing juga dengan kesibukan masing-masing, ya bisa ya ya. dibilang vakum lah ya. Pentagon vakum, Hmm. Bo Vernon berjalan sendiri, terus Ferry juga kebetulan dia juga Kerja lagi. jalan sendiri dalam artian kerja Ya, masing-masing punya kesibukan lah kerja kalau lagi dia. kalau gue bilang. Yes, Ya. akhirnya ya bisa dibilang vakum dan bubar lah mungkin ya pentagram seperti itu sih. Ah, oke oke. Terus nah pada saat lu udah vakum, terus habis itu istilahnya lu kan udah nggak di pentagram lagi ya sekarang ya. Istilahnya apa yang lu lakuin setelah itu? Ya memang sebenarnya jujur setelah itu gue sempat agak ya nggak terlalu ini banget lah, sempat apa namanya agak vakum juga dari dunia sulap, jadi nggak Nah, jarang ketemu lo orang, jarang ketemu iya iya. Fergus, jarang ketemu Iwan, jarang lah. Jadi tapi Nah, tetap ngikutin sulap dalam artian gue tetap ngikutin apa namanya website sulap seperti itu Magic Cafe, gue tetap hmm, ikutin. Cuma memang nggak ada kumpulannya lagi lah, nggak ada nah, ininya apa namanya teman-teman kumpulannya lagi. Termasuk kan gue jarang ketemu lu lagi ya waktu itu, iya lama iya banget iya kita iya. nggak ketemu Lama lama. banget lama banget. Waktu itu di apartemen terakhir ya. Yes, Apartemen yang yes di betul, Trisakti. Nah, terus habis itu pindah ke betul. rumah, itu juga ketemu lagi. Yes, Gue masih betul ingat betul terus itu. betul Itu betul di betul mana bang. ya? Di Citra ya kalau nggak salah ya? Iya. Nggak di Oh Citra rumah ya. gue Ya. sekarang di daerah Citra, deket Citra lah bisa dibilang. Iya, iya waktu itu terakhir kan di rumah lu sekarang kalau nggak salah. Ya betul Iya, betul iya, betul. Lu masih terakhir ingat itu. banget nih. Masih ingat banget. Iyalah, kalau Bro Enggi mah gue pasti ingat banget lah selalu. Always Coca-Cola katanya. Oke, jadi lu benar-benar istilahnya bukan vakum, artinya di dunia Magic lu masih tetap istilahnya tetap show, tapi lu istilahnya kerja juga. Nah, aku lihat di video kan ada permainan ilusi melayangkan satu cewek ya Ah, kalau nggak salah ya. ya Nah, ya yang betul. itulah ya MSD lah. Nah, Ah. itu dari perusahaan itu lu ditawarin atau emang lu harus suruh show di situ? Jadi sebenarnya kalau gua show itu gua nggak pernah offering sih, dalam artian memang kan gua juga Oh, just hobi ya, offering. jadi memang Nah, jadi just lebih apa namanya kepuasan aja lah untuk show. Nah kebetulan kepuasan. ada IO yang entah dari mana gue juga lupa, dia Nah, pernah lihat gua terus kemudian kontak gua, nah, jadi bisa main nggak begini begini begini. Ya udah, kan gua just hobi doang, ya udah kita nah, akhirnya gua sanggupin ya gua main nah. gitu. Oh, dan oke oke. dan lu mungkin udah Jadi tahu itu itu bukan alatnya dari ya tahu tahu nah, tahu oke. itu. Ya, dan itu gua juga udah nggak punya lagi, udah gua kasih ompol mau apa sekali kali. Oke. Oke, jadi intinya pada saat lu udah eh, istilahnya dapat dari job dari IO ya itu tadi ya, bukan dari perusahaan Ya sendiri ya? betul. Bukan. Bukan, oh bukan, kirain dari perusahaan sendiri. Jadi itu Enggak. dari IO, terus habis itu tetap kerja juga. Jadi ngambil istilahnya Tetap. kalau kalau apa nggak ada show, tetap kerja terus ya. Misalnya istilahnya cuman kerja kantor itu udah pasti ya. Ya Nah sekarang reguler udah pasti lah. sekarang udah jabatan apa bro? Kita masih Kayaknya udah karyawan biasa lah, bro. kayaknya udah tinggi benar katanya. Enggak Udah jadi lah, leader enggak lah. katanya. Kagak Tapi lah. di bidang apa? Marketing kah atau apa sekarang posisi? Eh, masih marketing lah, sesuai dengan bidang gua di Oh, apartemen marketing aja kan. penjualan ya. Marketing Oh, oke penjualan. oke. Mantap mantap. Sama kayak gua lah menjual-jual. Oke, jadi eh, jadi intinya lu sekarang jadi hobi aja atau gimana? Sulap itu. Jadi hobi Gimana? aja, jadi hobi aja sih. Untuk saat ini jadi hobi. Tapi kalau misalnya ada TV yang mau ngajak, itu lu mau jadi Boleh solusin ya. banget. Jadi Boleh banget. kalau ada stasiun TV yang nonton ini di YouTube, jadi jangan jangan salah pilih pesulap yang di bawah ini nih. Hengki ini luar biasa, saya rekomendasikan. Dia pesulap yang dahsyat pokoknya. Jadi nggak salah dia bisa jadi visual magician Indonesia. Jadi, nah sekarang pertanyaan, kenapa gue ngomong visual magician Indonesia? Karena gue lihat di Instagram itu kan suka permainan-permainan yang gue nggak tahu apakah itu memang originalnya atau memang lo bikin sendiri modifikasi
atau lu dengan konsep-konsep yang udah sering dijual di luaran, lu bikin Hmm. bikin sendiri. Nah, itu gua boleh boleh nanya nggak? Itu ada Boleh, nggak yang boleh, boleh. bikinan lu? Bikinan lu? Itu sebenarnya campur ya. Kalau jadi memang ada Hmm. yang tadi lu bilang dari Hmm. luar, ada yang gua buat sendiri, ada yang Hmm. memang gua modifikasi. Jadi memang Hmm. gua nggak klaim itu semua adalah ide original gua nggak. Jadi memang Ah, bahkan ya banyak juga yang dari luar lah, maksudnya ide-ide dari hmm. luar gua adaptasi juga. Makanya selalu Terus gua tuliskan komen-komen ya. siapa punya. Hmm. Yes, jadi Hmm. kalau Oke. memang itu dari luar, gua akan tulis itu at keong siapa punya ide lah. Jadi memang gua hargai juga mereka idenya. Oh, oke, mantap, mantap, mantap. Ya aku juga kadang-kadang aku tulis juga sih. Ini loh Mm-mm. asalnya dari sini gitu. Ya, ya, ya. Oke, jadi yang gue lihat juga waktu itu gue juga pikir, oh ini aku tahu nih gitu. Cuma ini ada juga yang kartu yang luar biasa sekali, hats langsung hilang gitu. Itu keren-keren juga tuh. Nah, kenapa lo mau munculin di Instagram itu? Itu yang bikin gue suka juga tuh. Ya, jadi sebenarnya gini, bro. Jadi kan gue lihat Yes. memang Instagram ini kan Hmm. agak unik ya, media sosmed yang unik. Jadi dia Nah, memang waktunya sangat pendek, dalam waktu hanya 1 menit 60 detik gitu. Kita harus bisa ya. kasih lihat orang permainan yang simple. Nah, Nah, permainan yang simple adalah yang gue lihat selalu adalah lebih ke visual. Dan memang gue sebenarnya dari dulu memang suka yang visual, seperti levitation, floating, hmm. seperti itu. Jadi ya itulah mulai asal mulanya, gue pingin nih kayaknya yang lebih visual karena mudah dicerna gitu loh. Jadi kalau yang terlalu ribet, perlu ngomong seperti itu memang kurang cocok kalau di Instagram menurut gue ya. Jadi lebih cocok yang Hmm. visual, direct Karena gitu loh. Jadi terlalu lama kali ya. Ya yes, terlalu lama kalau kalau ngomong. ya kan Hmm. Instagram cuma Gue 60 setuju, detik setuju seperti sama itu. lu. Hmm. Dan ini juga bagi teman-teman ya, jadi ini tips and trick nih. Jadi bagaimana cara kita mempromosikan diri, branding lah, personal branding. Nah ini salah satu contohnya Bro Engki sudah melakukannya dengan cara menggunakan sulap-sulap visual. Jadi bagi teman-teman harus punya namanya personal branding gitu. Dengan cara apa? Di Instagram dia nggak butuh namanya omongan, dia butuh namanya visualisasi. Kalau visualisasi kita keren, otomatis dia tahu, ih Bro Hengki keren juga nih, dia bisa main gini-gini keren, istilahnya instan-instan gitu kan. Jadi something orang juga akan lihat, wow, 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 wow gitu. Nah itu adalah personal branding ya. Nah ini boleh dicoba nih. Jadi teman-teman boleh ngikut jejaknya Bro Hengki Cipta Negara. Yes. Terus lanjut Bro. Apalagi Bro? Ya Kenapa gitu. lo ngelakuin itu? Jadi memang ya tadi awalnya memang gua sebenarnya kan bukan seorang yang main sosmed sih. Jadi memang Nah, nggak terlalu explore untuk apa namanya, kan memang ada yang suka memang kehidupan pribadi nah, untuk ditampilkan di Facebook. Jadi gue lebih hmm, gue pingin aja untuk sebagai media apa penyaluran sulap gue. Jadi akhirnya gue pilih ya tadi nah. Instagram, Facebook, lebih ke permainan-permainan sulap yang visual. Wes Nah, tadi keren, kenapa keren. visual, yang tadi salah satunya adalah memang orang lebih mudah ya untuk Iya. ngelihat lebih visual, tahu, dan tidak ada barrier bahasa misalnya, contohnya Nah, kalau nah. itu kan kalau rutin kan lu perlu ngomong, jadi mungkin Iya benar. orang luar akan susah mencerna kita nih ngomong apa. Kalau Kadang-kadang visual suka skip. Kadang-kadang suka skip. ya, ya, Iya, benar, benar, cuma benar, cuma lihat apaan tuh, udah skip gitu. ya, 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 Hmm. benar. Dan gua Hmm. pun sekarang sebenarnya masih cari tahu sih apa sih yang orang pingin lihat dari Instagram tuh sebenarnya tuh, kan gua juga Hmm. masih belajar sih dari sisi Ah, apa sih, nggak cuma visual. Kadang-kadang kan mungkin ada juga yang orang apa namanya, oh gambarnya depannya harus seperti apa, cara ngambilnya seperti apa, mungkin orang akan lebih lebih interest untuk melihat ini kita ya, apa namanya, feed kita ya gitu loh. iya iya. Makanya kadang-kadang kalau aku masukin biasanya ada kata-kata di blink, don't blink gitu ya, don't blink terus habis itu Ya. namanya itu supaya orang tahu oh ini ada efeknya nih. Nah, ditungguin. Jadi Oh, kalau oke. kalau aku belajar tuh desain itu penting. Istilahnya makin Ya, desain ya, kita bagus, maka ada orang juga akan tertarik untuk melihat produk kita, personal betul, kita betul, dan sebagainya sih, Bro. Itu yang gue pelajarin sih, betul, gitu. betul sekali Nah, sih, yang betul lu sekali. yang lu lakuin tuh bagus banget. Teman gua kan kemarin bilang kok kepalanya hilang, Bro.
karena karena muka lo itu yang paling paling pengen orang lihat. Kadang gue bingung sama pesulap ya. Kadang ya gue nggak nyalahin sih, istilahnya gue nggak nyalahin. Sebenarnya kan orang pengen lihat siapa sih yang main gitu kan. Nah, maksudnya Hmm, kepala ini tuh jangan dipotong gitu karena oh yang main Soyo karena oh orangnya kayak gini gitu loh, ya. badannya gemuk dan sebagainya misalnya contoh gitu. Oh Bro Hengki, oh keren kayak Kotaro Minami, kayak Ford gitu loh. Bener-bener gaya rambut tuh kayak orang, tau kan lo nonton Guyver kan? Guyver, Apa? Guyver tau Baik. gak? Halo Clarissa, Hmm. Guyver. Nanti deh, Nggak, nanti gua nggak gua tahu. kasih link. Ya, itu persis mirip dari rambut lo, persis banget. Gantengnya pas banget. Ah, bisa Jadi aja. kalau Nggak, jujur sebenarnya hmm, gua nggak pede sih. Gua memang hmm. nggak terlalu pingin nonjolin. Gua pingin orang lebih enjoy dengan sulap gua, bukan dengan bukan. Jadi gua memang nggak pede dari dulu. Gua nggak pede sih. Emang nggak Eh, pede dengan ini gua sendiri. Jadi emang eh, bener kata lu, kenapa lu sih harus nunjukin ini doang? Ya memang gua pinginnya orang cuma lihat ini skill gua doang ya, atau iya sih, apa namanya visualnya doang sih. benar-benar. Gitu sih. Tapi kan orang kalau yang gue bilang itu kalau misalnya kita ingin dipanggil istilahnya ya, jadi orang pengen lihat siapa sih, pengen Ya. lihat keren juga gitu kan. Nah itu juga teman-teman boleh boleh lihat juga Instagramnya Bro Hengki itu keren-keren banget, sulap-sulapnya visual dan mungkin bagi IO, IWO dan sebagainya boleh panggil dia. Nah, jadi ini bukan hanya ditonton di IG aja, tapi pasti orang-orang yang suka nonton YouTube pasti nonton ini. Nah, sekarang pertanyaannya, pada saat pandemi COVID ini, punya cerita kisah apa nggak? Istilahnya kerjaan stop atau apalah bro? Istilahnya apa tetap kerjaannya tetap kerja atau gimana? Atau tetap main sulap atau gimana? Ya syukurnya di tempat gua sekarang ini sih Hmm. kebetulan tidak ada masalah ya. Maksudnya kebetulan nggak ada problem dengan itu. Jadi memang tetap Nah. kerja walaupun work from home juga. Jadi gua Oh, work beruntung from juga. home. Work from home. Oh, oke, Tapi enak ya. sekarang udah sekarang udah dibagi berapa Hmm. hari sih. Berapa hari kerja, Sip-sipan berapa ya. hari di rumah. Sip-sipan betul. Nah, Nah, tapi dengan adanya pandemi ini, gue juga sisi hmm. baiknya adalah kan mau nggak mau kita di rumah juga bingung nih, bro, Iya, mau ngapain nih iya, kan istilah bosen di rumah. benar. Jadi akhirnya ya udah mulailah dari situ, kalau gini-gini terus bosen juga ya. Akhirnya gue nekunin lagi dengan hobi gue sulap. Jadi akhirnya lebih sering lebih sering bikin video aja Benar. gitu sih. Benar. Nggak tahu kalau lu gimana? Mungkin sama juga Sama, mungkin. sama bro. Jadi istilahnya gue kan, aduh, di rumah terus kalau lihat, ngapain ya? Gue selama ini kan jujur, ini jujur, ini gue kasih tau lo, gue nggak pernah tuh namanya nampilin diri di Instagram gitu loh. Istilahnya, aduh, Oke. iya, gue cuman gara-gara gue bikin, oh personal branding gitu loh, personal branding orang tuh mau kita tampil, orang pengen lihat kitanya itu kayak kayak apa orangnya, bukan cuman produknya doang gitu loh. Dengan cara itu, oh boleh juga nih. Nah banyak dari yang gue mainin itu lumayan juga, mesti ada komen-komennya dan sebagainya, itu membantu banget orang tahu namanya Soyu Katana itu apa. Kan dulu nama gue Hendra Magic. Iya. Sekarang Hendra, makanya gue ya, lihat sudah ada berubah lu, personal brandingnya udah berubah. berubah nih. Nah, gue lagi Iya. nyoba orang untuk mengenal gue sebagai Soyu Katana, bukan sebagai Hendra Magic lagi. Oke. Nah, cara Ya. bertahap gitulah. Nah, makanya gue bikin video terus gue cantumin nama Soyu Katana biar orang tahu gitu loh bahwa ini gue adalah Hendra Magic. Sama kayak si Van Gabriel, Raja Sulap Nah, juga ya. kan Ya. ganti nama kan. Nah, dia mau coba Betul. untuk brandingin juga, dia namanya udah bukan Van Gabriel lagi gitu. Ya, beda kemarin apa ya? Ya benar-benar. Sifon Gue itu lihat apa juga gitu itu. ya. Gitu. Betul, Jadi betul, betul. emang itu butuh proses sih sebenarnya. Cuman masih yang orang-orang teman-teman gue pasti manggil gue tetap Hendra. Kayak lu juga bro, Iya, itu tetap masih semua benar. yang orang-orang yang kenal gue Hendra itu selalu manggil gue Hendra. Walaupun gue bilang gue Soyu Katana tetap aja manggil gue Hendra. It's okay. Heeh. Jadi teman-teman memanggil gue Hendra, memanggil Soyu itu Soyu itu adalah nama Chinese gue bro. My Chinese name Oh, ya Ten wah. Xiaoyu, tapi manggilnya Soyu gitu loh. Jadi Oke, karena gue baru karena gue tahu suka nih. mentalis pedang, makanya Iya. gue bilang Soyu kan kecap asin Jepang.
yang susi Oh. gitu. Nah makanya gue bilang ya udah katana deh, karena pedang katana, soyu katana gitu, Heeh. jadinya gitu. Mm-mm. Oke, Jadi ada ininya juga ya, ada. asal muasal gitu. Heeh, heeh, heeh. Nah, terus Ya. sekarang balik lagi ke Bro ya. Jadi intinya dari pandemi ini lo daripada bosan di rumah, lo melakukan video visual itu ya. Heeh. Nah, terus income lo gimana, Bro? Income lo apakah berkurang? Karena ada bilang di luaran pandemi itu dikurangin 50% gitu. Terus habis itu banyak loh pesulap-pesulap yang mungkin masih kerja ya. Itu ada dipotong 50%. Yes, Terus yes, ada yes. juga yang dipecat, di PHK, kasihan Betul. juga gitu kan. Sempat ada teman-teman yang istilahnya badut lah gitu ya. Itu saya pernah Iya, iya. bantuin juga, ngejual barangnya juga cukup lumayan banyak. Puji Tuhan lah istilahnya bisa bantu mereka yang Ya. kesusahan. Nah, gimana nasib lo, Bro? Istilahnya apakah mengurangi income lo pada saat itu atau gimana? Apa tetap Ya, biasa aja? gue beruntung sih tetap aja sih. Oh, puji Tuhan ya, Heeh. istilahnya Iya, luar puji biasa. Tuhan. Terus kalau kerjanya pakai masker kah atau social distancing gimana gitu? Tetap. Apa Jadi tetap kita tetap pakai masker, sistem apa gimana? physical distancing juga sama lah Terus seperti ini. semprot-semprot Sama di seperti yang desa juga ya? Oke, sama oke. sama semua sama. Oke, oke. Nah, kalau menurut lo nih, kira-kira apa yang lo bisa kasih saran ke teman-teman semua yang nonton ini, yang ngalamin misalnya yang nggak seberuntung lo, Bro? Misalnya yang Hmm. income-nya itu berkurang lah istilahnya, atau mungkin dia dipecat atau di PHK gitu kan, terus nggak punya income. Kira-kira menurut lo ada nggak ide yang dari lo tuh mau lo munculin tapi karena lo udah kerja lagi kan idenya stop lagi kan? Nah, idenya kira-kira ada nggak misalnya lo ngasih saran gitu? Ya sebenarnya sih kalau gua bilang ya Hmm. memang orang lebih mudah kasih saran daripada ngejalaninnya ya. Itu udah Benar, benar, pasti. benar. Nah, cuma ya paling di masa yang susah begini sih pertama kita harus ini juga lah apa berhemat juga lah ya dengan Nah, eh, pengeluaran kita harus berhitung banget. Jadi kalau ada beberapa hal yang tidak perlu, tidak penting, sebaiknya kita pending bisa dipending pending dulu lah. nah, Itu pertama. Dan memang untuk sebagian dari kita yang bekerja di dunia entertainment seperti ini memang susah. Ini kan yang sangat iya. sulit lah kalau menurut gua ya. Gua juga Hmm. lihat beberapa teman di Facebook itu berapa bulan gak ada job seperti apa ya memang eh, ya susah juga sih memang that's Hmm. that's life ya kita harus hadapi ini semua dan ini semua ada di seluruh dunia bahkan. Iya. Nah, yang paling bisa gua saranin ya mungkin saat ini kan yang masih bisa jalan adalah yang model kayak online-online seperti ini. Ya, gue juga seneng lu bisa kemarin bikin online lecture seperti itu. Gue juga Hmm. luar biasa, Hen, lu bisa bikin semacam itu untuk apa namanya tidak. Jadi nggak hanya terpentok oleh pandemi, lu bisa keluar dari zona nyaman, lu bikin online lecture itu Iya. suatu terobosan menurut gue ya. Hmm. Karena di luar negeri pun yang setahu gue mereka juga buat seperti itu. Jadi lecture-nya Hmm. bahkan lewat online seperti itu, nggak perlu datang. Jadi menurut gue harus ada inovasi memang. Gak Nah, gampang memang, betul. Gua kemarin lihat ada juga rekan-rekan kita bahkan ada yang sempet juga entertainnya by online juga. Gua nah. bilang, oh sekarang modelnya bisa begitu juga ya. Hmm. Akhirnya kan kita dengan adanya pandemi ini dipaksa untuk berpikir ulang gitu loh. Iya, Ya iya, kan kreatif termasuk lah. yang ngadain acaranya. Nah, harus kreatif Hmm. betul. Nah, Termasuk yang ngadain acaranya. Oke, nggak bisa bawa orangnya atau badutnya atau magiciannya entertainmentnya ke acara ya melalui nah. online gitu Iya, loh. iya, iya. Memang saat ini belum biasa ya. Mungkin saat ini orang menganggapnya wah tetap nggak ada apa namanya nggak ada gregetnya lah. Tapi Nah, gua rasa kedepannya mungkin semacam ini akan jadi tren ya kalau gua bilang sih. benar-benar. Gitu sih. Ini pun gue lakuin juga karena memang lagi tren online, IG Live sama Zoom. Nah ini gue Yes, juga yes, thank you yes. banget untuk Bro Michael Pranajaya, motivator teman gue di Core. Dia juga Hmm. ngasih istilahnya ngasih gue support lah istilahnya. Makanya gue lakuin kayak gini juga. Dan ini juga bagus untuk konten bro. Kan sekarang zaman YouTube ya. Zaman Yes, yes, YouTube. yes. Nah ini bagi yang apa istilahnya bingung bikin konten apa. Nah ini salah satu konten yang bermanfaat
Contoh yang tadi Bro Hengki itu bermanfaat banget, yang dia cerita dari awal itu, cerita kisah kehidupannya itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Yang kalau bagi yang nonton di episode pertama, ini adalah episode kedua. Jadi jangan dilewatkan semua. Episode pertama harus ditonton habis itu. Jadi jalan ceritanya, bagaimana cara kehidupannya, dia dari kuliah sampai dia kerja, terus sampai dia bikin buku dan bersama teman-teman para sulap pentagram, ya. Dan dengan Bapak kita itu Ko Deddy Kobusier, terima kasih sudah bisa membangkitkan dunia sulap itu sungguh luar biasa. Itu sampai sekarang masih, ya sekarang walaupun dia sudah istilahnya bukannya stop ya, tapi istilahnya ada yang lain gitu. Jadi istilahnya aku bilang ini bagus juga loh istilahnya untuk bikin lecture. Nah makanya aku bilang visual magician ini yang diperlukan bro. Istilahnya aku bilang ilmu lo itu sangat diperlukan untuk para pesulap-pesulap banyak di luar sana gitu sebenarnya. Banyak kan orang suka keep ya, tapi itu keep karena memang dia bukan untuk istilahnya ada bongkar rahasia sulap yang di YouTube kan sering banget tuh. Iya. Nah, ketakutan itulah yang bikin kita tuh mau bongkar apa enggak gitu. Tapi masalah sekarang adalah mau beli file video aja daripada yang dulu. Dulu kan CD aja mahal banget ya. Aku masih ingat itu jual DVD aja 100.000 satu judul. Betul. Ada 250. Iya, kalau masih ingat kenal David Magic nggak? Oh, kenal banget. Ya. Ya, David Magic betul. Ya, David Margono pelopor yang salah satu pelopor di online. Kalau David Margono nonton ini, salam dari saya Hendra Magic. Ya. Jasanya luar biasa gitu. Betul. Jadi setelah dia baru aku baru Raja Sulap gitu kan. Iya, benar. Nah di situ istilahnya kita bisa berkembang dengan cara ya online ini bro. Jadi dari ilmu yang lu kasih ini, makanya gue menawarkan nih, jadi bagi teman-teman pesulap pengen tahu nih ilmunya dari Bro Hengki ini, kita akan bikin lecture kali ya. Suatu saat akan bikin lecture, tunggu aja, karena tinggal negosiasi dulu nih sama Bro Hengki, ya. Jadi kita pengen lihat apakah Bro Hengki akan menyiapkan efek-efek yang luar biasa. Ya mungkin cuma show aja boleh, istilahnya show, tapi dalam di Zoom ya. Kita akan lihat dia perform, ya, yang visual. Nah, itu yang kita tunggu. Kalau misalnya nggak ada kelas, kita bikin kelas gitu. Oke, tenang aja, tungguin aja. Jadi kita akan bahas lagi tentang Bro Hengki. Sekarang Bro Hengki udah punya istri dan anak berapa, Bro? Anak baru 1 sih. Anak baru 1. Udah umur berapa sekarang? Ya. Sekarang 11 lah. Oh, 11. Berarti udah SMP ya? Enggak sih, sayangnya dia agak mundur sedikit pelajarannya, jadi kelas 6 ya? Kelas 6. Oh, berarti sorry, emang bener emang kelas 6 ya, emang harus kelas 6. Anak gua kan baru kelas 6 juga, baru naik. Oke. Kenaikan kelasnya. Ini dia baru umur 10. Umur 10, iya, berarti udah pasti, Bro. Bukannya mundur sebenarnya udah oke sih, pas. Jadi pas umur 11 dia kelas 6 gitu loh. Oke. Nah, pertanyaan aku, sudah sejauh mana pengeluaran alat sulap? Ini bahaya, ada yang nonton soalnya. Bini gue yang nonton. Bini nonton. Aduh. Pengeluaran alat sulap berapa ratus juta? Kayaknya sih nggak sebesar lu lah. Kalau gue yakin nggak sebesar lu sih. Nggak sebesar lu karena iya serius. Kalau gue kan memang ya kalau dibilang gede lumayan lah, karena gue nggak hitung persisnya berapa. Nah, iya sih. Nggak sampai ratusan, gue yakin lah, confirm nggak sampai ratusan. Nggak sampai lah, cuma beberapa puluh aja lah. Berapa puluh? Oke, udah kita ambil lah berapa puluh. Kita kalau nggak ini ya. Jadi emang dunia sulap itu emang ini. Nah, Bro, jadi pada saat lu pandemi COVID kan lu biasa aja nih. Nah, kalau dari istri apa biasa aja? Apa masih kerja juga kan? Kebetulan masih dia juga work from home sih.
work from home juga. Oh, sama juga ya. Berarti aman ya, semuanya aman ya. Jadi istilahnya nggak ada Ya, something gitu doang aja. ya. Gitu Hana Ya. ya. Oke, oke. Nah, apa yang menurut lo di dunia sulap yang mesti lu kasih saran, misalnya lu maunya kayak apa gitu? Lu pengennya seperti apa? Dunia sulap itu seperti Eh, apa? sebenarnya kan kalau ya gue pinginnya sih kalau di Indonesia ini mungkin Termasuk udah Indonesia lah, yang maju. paling utama Indonesia ya. Iya, nah, kalau Indonesia gua rasa sih kita sebenarnya banyak punya pesulap berbakat juga ya. Lu Hmm. termasuk Romedal, termasuk ya macam-macam lah, termasuk lu juga. Hmm. Gue lihat dulu kan hitungannya ya lu lebih muda dari gua dan gue lihat potensinya sebenarnya banyak banget, nggak kalah dari Hmm. pesulap luar. Cuma hanya kita kalahnya mungkin karena kita terlalu apa yang namanya ada berkelompok-kelompok gitu jadi nggak kurang 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 menyatu lah istilahnya kalau di Iya, luar negeri itu menyatu. kayaknya Ah, lebih menyatu sehingga mereka menyatu. bisa lebih maju sih secara skill Benar-benar. sih gue yakin kita nggak kalah secara skill Hmm. kita nggak kalah kita juga punya pesulap banyak yang berbakat lah cuma tadi aja kita belum ada yang menyatukan itu terus Hmm. kemudian kalau bisa menyatu gua rasa bisa lebih maju lagi sih terus kemudian juga ya kayak event-event sulapnya lah Ah, event-event sulap kan nggak sebanyak di luar negeri ya kalau gue lihat ya. iya benar-benar. Jadi teman-teman pesulap, kita itu semuanya semua teman ya. Tidak ada namanya kubu-kubuan. Kalau kita bisa damai, peace, menjadi pesulap, kita peace. Kita adalah pesulap yang cinta damai. Jadi intinya kita harus berjuang untuk Indonesia, ya kan? Iya, Karena kita pastinya akan, sih. kalau kita bangga, kalau kita semua bisa memberi support lah kepada orang-orang yang contohnya Bro Damien ya, gue kasih support banget Mm-mm, dia, mm-mm. luar Ya, biasa udah bisa ke apa ke Amerika ya, American Got Talent. American Got Talent. Terus sama juga Rihanna juga luar Ya, biasa, luar biasa. gue kasih support juga luar biasa dia udah sampai masuk ke Master of Illusionist ya kalau nggak salah ya. Betul, 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 betul Nah, banget. terus Bro Vernon juga dahsyat yang sudah membantu Rihanna juga gitu. Oke, Artemus juga banyak lah sebenarnya, banyak pesulap-pesulap promedal juga luar biasa. Ya yang lebih lama benar bro, istilahnya pesulap kita tuh sebenarnya bagus. Yang penting kita harus Mm-mm. tetap cinta damai, istilahnya kita nggak ada kubu-kubuan, kita harus bersatu gitu. Gitu. Dengan Ya, itu gue lebih suka gitu. Makanya dari dulu aku tuh lebih suka berteman dengan orang-orang yang pesulap-pesulap yang memang yang nggak neko-neko istilahnya gitu loh, yang mau humble kayak lu lah bro, humble dan saling mengerti lah gitu loh. Jadi kalau misalnya ada salah, ada kesalahan, ya saling memaafkan lah ya. Karena ya, namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Bukan hanya pesulap, manusia gitu kan, tidak ada yang sempurna. Jadi kadang-kadang ada yang melakukan kesalahan dan yang disengaja maupun tidak disengaja. Yes. ya. Nah, kira-kira bro, ada di sini kan udah apa ya, udah nggak ada lagi yang mesti saya tanyain, ya kan? Mm. Ini kita akan coba ini episode pertama dan kedua mau saya upload. Mungkin lihat dulu ya bro, istilahnya nanti lihat di Instagram. Kalau ada yang perlu Ya, diedit, nanti aku edit. Kalau enggak, aku langsung upload gitu. Nanti aku kasih gambar. Nggak mungkin cuman obrolan kita doang kayak gini, tapi ada gambarnya. Tadinya kan nggak ada oke. rencana kita IG live ya. Kalau ada rencana IG Ya. live, aku udah bikin gambar duluan tuh dari awal. Kayak contohnya Oh, ntar ada Leon Mosu ya, WO juga, event organizer. Nah dari Tegal, nah itu udah saya bikin gambar duluan. Jadi tadinya bro dulu yang gue kasih gambar gitu loh. Oke bro Hengki, terima kasih ya, atas thank you juga. ceritanya, kehidupannya, bahwa ternyata di dunia sulap harus saling support, saling dukung, cinta damai, Ya, dan istilahnya untuk Indonesia ya, ya. kita harus berjuangin gitu. Kira-kira ada tambahan lagi bro? Cukup lah. Ya paling yang tadi mungkin dalam kesempatan ini gue sekali lagi ya nggak Iya. bosan-bosannya gue ucapin thank you ke lu, Hen. Karena tanpa lu juga gue nggak bakal kenal juga dengan tadi apa namanya pentagram. Iya, terima kasih juga bro. Lu udah mempercayakan ke Uh, gua. Karena lu kalau nggak percaya sama gua, lu nggak akan telepon sama gua kan?
Bener Iya, nggak? iya, iya, iya. Iya. Tapi Benar, gue juga benar, benar. seneng banget istilahnya gue lebih, lo orangnya istilahnya humble dan sharing sama gue juga banyak banget. Sampai lo kasih fotokopiannya juga, lo pinjam gue, lo fotokopi lah ini segala macem. Sampai Hmm, gue masih simpen bro, istilahnya. Thank you banget itu. hmm. Ya Ya, cuman ya. agak kecewa aja Sama-sama. ya kita kita nunggu yang sesuatu yang wah gitu. Kita tunggu yang wah, Levitation. Kita tunggu siapa tahu bro Hengki bikin Levitation yang luar biasa. Nah, si bro istilahnya suhu kita Catfi itu juga ini ya bikin itu frame juga sama. Hmm, Iya iya, udah lihat ya. masa? Iya Belum, iya. belum. Nanti gue coba lihat. Belum nanti lihat di YouTube kali. Mungkin dia sharing. Oke. Iya, oke. Salam buat keluarga. Pokoknya ini kita baru Ya, permulaan ya, Bro. Nanti kita akan bikin ya. namanya session di Zoom. Nanti pas saya udah ada webcam, udah ada mic. Nah, kita akan bikin istilahnya kita akan kumpas lagi. Ini cuman istilahnya kita ya ketemu kangen lah ya, ketemu kangen dulu Ya. gitu. Nanti kita akan bahas gitu. Jadi nggak terlalu bahas lebih dalam. Jadi pengen tahu siapakah Hengki tersebut. Jadi istilahnya dulu Hengki tahunya, saya ulang lagi ya pengalaman ya, pertama koreksi kalau aku salah ya. Jadi Bro Hengki Hah? itu adalah pesulap dari Bali asalnya Betul. gitu kan. Hmm. Nah dia waktu SMP dia nonton Om Robin ya kan. Ya. Dia nonton Om Robin, dia suka dengan sulap. Nah dari situ dia belajar dengan lihat buku-buku yang ada yang di luaran dijual. Dan mungkin Ya. yang peralatan yang dijual yang dari China ya, tapi ditranslate dengan bahasa Indonesia. Itu yang dikenal dengan Andy Magic kalau masih ingat ya. Ya, yang di meja. Namanya sih Andy Kwok sebenarnya, cuman disebut Andy Oh, Magic, Andy Kwok. Nah, sekarang dia juga mulai main ilusi juga dia. Ya, oke. nah, habis itu dia belajar dengan gurunya yang pertama kali dari Surabaya itu Mas Solik, ya. Ya. Namanya Mas Solik Udin bukan ya, kalau nggak salah. Apa Belakangnya ya justru mungkin gue nggak tahu. ya Mas Solik aja lah ya. Salam buat Mas Solik. Mas Solik adalah luar biasa. Aku tahu Mas Solik pasti nonton ini karena dia selalu ngeliat Instagram aku gitu. Gitu. Mungkin Oh, lihat oke. Instagram Bro juga ya. Mungkin lihat Instagram Bro juga, tapi dia selalu memang support aku juga. Mas Solik adalah Hmm. orang yang support aku yang di Surabaya gitu loh. Terima Hmm. kasih Mas Solik. Dan juga untuk habis itu belajar dari Mas Solik langsung kuliah di Trisakti ya tadi ya ceritanya, Ya. terus ketemu Om Howard di ternyata Opilen sama Bipilen itu satu saudara ya. Iya, Terus saudara. juga ketemu Deddy Kobusier juga yang baru Ya, pertama kali show di Impresario 008 ya kalau salah ya. Ya gitu. betul. Koreksi kalau salah ya. Terus habis itu Hmm. uh, kerja di Bali Technical Support Hmm. berapa 4 bulan kalau salah 4 bulan. Terus habis itu kerja lagi sebagai itu sekitar 11 bulan apa sebagai 11 bulan. 11 bulan. Kepala ya project pokoknya lah waktu itu. project ya, kepala project lah ya. Ya. 11 bulan terus habis itu baru pengen niat untuk ketemu istilahnya join ke Pentagram ya saat itu ya. Ya, Nah dia betul, betul, kontak betul. aku dan aku karena aku mengenal rumah Dedi itu sejak SMP, sejak SMA, ralat ya, sejak SMA dan aku tuh masih pakai sepeda dan masih ingat jalannya karena memang antara rumah aku sama Bintaro itu deket lah makanya pakai sepeda. Nah setelah itu baru ketemu Bro Hengki, istilahnya nelfon bahwa mau join, makanya dengan menggunakan mobil. Nah bedanya seperti itu. Nah itu ceritanya panjang lah. Dan habis itu ya udah jadi Bro Hengki ini melakukan Instagram dengan sulap visual itu adalah dia menjadi personal brandingnya dia. Dia pengen orang tuh ngelihat bahwa dia tuh ini loh, Bro Hengki itu bisa main sulap yang visual-visual gitu. Jadi teman-teman kalau ingin follow sebanyak-banyaknya, like, subscribe, dan share kemana aja. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang salah di video kita minta maaf, kita Ya. nggak ada tujuan untuk ke arah yang negatif, kita hanya support bahwa pesulap Indonesia
harus saling mendukung. Ya. Terima kasih. Oke, Bro Hengki, ada kata-kata terakhir? Cukup, Thank you. thank you banget juga udah dikasih Gue belajar kesempatan dari juga lo. tentang- Ya, nanti kita akan bikin tema berikutnya yang Ya. luar biasa. Pastinya lebih dalam lagi, karena itu tadi cuma sekilas saja, makanya gue cerita agak cepet. Oke, udah, thank you bro. Thank you. Terima kasih. Sukses. Oke, see Salam you. Hengki. Yo, bye. Salam.